Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan dewasa semuanya. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau gambaran bagaimana kita di Cortex ini untuk membuat faktur pajak ya untuk PPN nih. Kemudian kita membuat atau generate kode billingnya. Sebelum ke simulasi ya, ada perbedaan pelaporan ya. Di tahun 2024 dan sebelumnya itu kan kita hanya dua laporan itu ya. Hanya dua laporan yang wajib teman-teman lakukan sebetulnya. Walaupun kebanyakan untuk teman-teman di Pemdes kayaknya jarang, bahkan mungkin tidak membuat laporannya ya. Hanya membuat billing, kode billing, kemudian bayar, selesai kan gitu ya. Laporannya belum, bukan belum ya, jarang yang melaporkan. Nah, untuk laporannya kewajiban kemarin itu sebetulnya teman-teman ini. Dua laporan untuk SPT masa PPh pasal 21 atau 26 ya, dan SPT masa unifikasi. SPT masa PPh pasal 21 26 itu seperti eh, bulanan ya untuk pegawai tetap ya, bukti potongnya dibuat, kemudian PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap, tunjangan dan lain pegawai tetap ya. Kemudian kalau yang eh, PPh pasal 21 yang selain pegawai tetap seperti untuk eh, non PNS, jasa orang pribadi begitu ya. Kemudian juga untuk penghasilan final yang dipotong sesuai golongan PNS gitu ya untuk yang PPh pasal 21. Kemudian PPh eh, kemudian SPT masal untuk unifikasi itu seperti untuk PPh pasal 22 ya atas pungutan oleh bendahara terhadap belanja barang. Nah, itu unifikasi. Kemudian tahap PPh pasal 23 atas jasa sewa begitu ya. Jasa sewa di sini adalah jasa yang bukan perorangan ya. Perorangan itu nanti PPh pasal 21. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi. Itu ya teman-teman. Yang kemarin seharusnya kita lakukan itu hanya dua kewajiban untuk laporan yang ini. Kemudian sekarang di Cortex itu menjadi tiga nambah satu. Nah ini SPT masa PPN. Nah itu ya teman-teman untuk 2025 dan seterusnya. Nah kemudian kita ya simulasi kasus ya atau memperlihatkan bagaimana step untuk PPN, lapor PPN atau PPh masal PPN, SPT masa PPN begitu. Aduh, eh tentu saja kita login di laman Cortex DCP ya, seperti ini sebagai EIC seperti biasa. Nah, misalkan ini saya sudah, nah ini login, tapi sebagai impersonating. Kemudian, nah di sini ada menu e-faktur. Kemudian kita klik. Nah, ini kita sudah masuk di dashboard ya. Kita refresh dulu karena belum nampak. Nah, ini sudah nampak seperti ini, dashboard e-faktur. Dan di sini ada, aduh sorry keklik ya. Nah, di sini ada e-faktur, ada dokumen lain. Di e-faktur itu ada pajak keluaran, pajak masukan. Di dokumen lain ada pajak keluaran, juga ada pajak masukan. Bedanya kalau pajak keluaran atau faktur di sini itu faktur biasa yang standar ya. Faktur yang biasa atau standar faktur pajak maksudnya. Faktur pajak. Contoh kayak seperti ini nih ya. Faktur pajak beda dengan faktur belanja ya dari toko. Itu mah tagihan ya. Ini beda lagi. Nah, kemudian kalau pajak di sini, pajak keluaran di sini itu dokumen lain ya, yang dokumen atau dokumen tertentu yang dianggap sebagai faktur. Misalkan kalau di sekolah tuh ada program Siplah ya. Nah, itu bisa dianggap sebagai faktur. Nah, ini dicatatnya di sini. Itu bagi sekolah ya. Nah, kemudian sebelum ke topik yang lain, saya akan memberikan apa ya penjelasan dulu sebentar. Nah, di sini kan ada ek-faktur. Di ek-faktur itu ada pajak keluaran dan pajak masukan. Nah, pajak keluaran ini eh, dibuat ketika penjual. Karena kita pemerintah desa, tentu saja bukan sebagai penjual ya.
sebagai pembeli. Jadi pajak masukan begitu ya. Pajak keluaran ini dibuat oleh penjual. Dalam hal ini ya, penjual itu perusahaan pengusaha atau pengusaha yang PKP itu ya, pengusaha kena pajak gitu ya. Nah, ini untuk pajak keluaran. Untuk pajak masukan tentu saja kita sebagai Pemdes itu ya yang menerima faktur karena kita sebagai pembeli. Jadi kita itu tidak membuat faktur tapi menerima faktur. Menerima faktur tapi dengan Kortek itu otomatis. Jadi kita itu tidak menunggu dikirim melalui pos atau apa gitu ya. Jadi nanti akan secara otomatis pada saat kita klik pajak masukan, nah kemudian kita refresh, nah nanti akan muncul di sini, begitu ya. Karena kita ini belum melakukan pembelian. Contoh ini setelah login ya. Nah, pada saat di refresh tadi pajak masukan ini, kemudian kita merefreshnya maka dia akan, nah muncul kayak seperti ini, ya seperti ini. Kemudian kita dicentang di sini untuk semuanya akan biru seperti ini kalau tidak ada untuk diedit. Kalau untuk edit ini, kalau untuk melihat yang ini di sini di yang merah ini ya. Kemudian kreditkan faktur yang dicentang ini nantinya kreditkan faktur gitu ya teman-teman. Tapi sebelum dilanjut ya teman-teman di Cortex saat ini bagi bendahara tadi ya otomatis e-faktur itu di Cortex akan keluar pada saat kita mengklik pajak masukan dan di refresh ya. Nah, pemerintah desa dalam ini sebagai pembeli tidak perlu merekam. Oke, itu ya, tidak perlu merekam karena otomatis tadi akan keluar. Kemudian, nah, faktur pajak keluaran yang diterbitkan wajib pajak pengusaha kena pajak sebagai pihak penjual ya dapat langsung diterima pajak masukan oleh lawan transaksi. Lawan transaksi ya kita gitu pembeli ketika faktur pajak yang diterbitkan oleh telah berstatus disetujui begitu ya. Nah, faktur pajak yang langsung bisa dicetak dengan mengklik logo pada, nah ini logo tadi ya. Nah, ini bisa diklik untuk melihatnya. Kemudian, kalau sudah misalkan benar, kali terbitkan. Nah, untuk di kita ya, di Pemdes, misalkan bagaimana jika penjualnya itu tidak bisa membuat faktur pajak. Nah, sebaiknya ini dihindari. Mengapa? Karena nanti jika terjadi transaksi dengan penjual non PKP, maka ya tidak akan bisa membayar PPN-nya gitu. Artinya akan masalah ya ketika SPJ. Nah, SPJ di atas 2 juta seharusnya dipungut PPN kan gitu ya, itu sudah pada tahu lah. Nah, itu ya. Jadi bagaimana kita? Ya kita harus pilih cirinya penjual yang bisa membuat SPT, SPT apa? Faktur pajak. Nah, itu kita yang harus pilih begitu. Jadi cari penjual yang memang bisa membuat faktur, misalkan belanja komputer ya, kayak gitu. Karena tadi takut jadi masalah ya. Kemudian Cortec berbeda dengan DCP ya. Di tahun sebelumnya itu kan teman-teman keuangan bisa membuat kode billing untuk untuk apa PPN dengan menggunakan NPWP Pendahara. Nah di Cortec itu nggak bisa. Informasinya seperti ya kawan-kawan. Jadi hal ini penting begitu ya untuk mencari eh, penyedia saat kita mau berbelanja begitu yang benar-benar harus bisa membuat faktur pajaknya. Itu. Kemudian catatan nih ya, seperti diketahui untuk di Cortex ini pada saat klik kirim lapor maka kemudian otomatis tergenerate kode billing ya nanti itu. Kemudian akibatnya ya tidak bisa membuat kode billing per transaksi untuk PPN ini ya. Misalkan beli A, PPh-nya, kemudian PPN-nya, bikin kode billingnya masing-masing. Kemarin kan begitu ya. Saat ini di Cortex teliti dulu untuk faktur pajak ya selama 1 bulan. Baru yang setelah 1 bulan untuk fakturnya,
kita teliti dan benar, baru klik lapor. Maka langsung kode billingnya itu kode billing selama 1 bulan. Khusus yang PPN ini ya. Nah, kemudian untuk PPh harus diselesaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, itu ya. PPN juga harus dibayar paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum melakukan pelaporan. Nah, begitu ya untuk pembayarannya. Tanggal pengisian deposit, nah ini bagi yang deposit, keuntungannya kemarin juga sudah sampaikan, akan dianggap sebagai tanggal pembayaran pajak. Sehingga wajib pajak tetap dianggap telah memenuhi kewajibannya yang tepat waktu. Jika kita memakai mekanisme untuk pembayarannya itu dengan deposit dulu, jadi tidak membayar langsung ke bank begitu ya teman-teman. Itu sebagai pengantar, kemudian kita lanjutkan ya. Nah ini pada saat tadi kita merefresh, mengklik pajak masukan, di refresh akan muncul kalau kita belanjanya dari PKP ya, penjual yang PKP, pengusaha kena pajak. Nah kemudian lanjut setelah itu kita membuat SPT masa. Nah ini, jadi membuat laporan dulu sekarang itu tadi, membuat laporannya ini sebelum dibayar. Nah, ini ada surat pemberitahuan muncul pada saat diklik, ada pencatatan, ada dashboard kompensasi, ada pengungkapan ketidakbenaran SPT. Kita klik yang surat pemberitahuan atau SPT. Nah, kemudian kita langsung membuat konsep SPT-nya. Diklik konsep SPT, pilih PPN, lalu PPN, kemudian klik lanjut, kemudian pilih periode pajak, kemudian klik lanjut, nah, kemudian pilih model SPT-nya SPT normal dan buat konsep SPT. Sukses dibuat nanti. Nah, ini akan otomatis SPT belum disampaikan. Di sini ya muncul. Nah, ini SPT-nya sudah muncul di sini. Kemudian dilihat ini untuk memastikan bahwa benar gitu itu ya PPN-nya. Jumlah PPN yang akan kita bayar itu di sini benar atas pembelian apa. Nah, ini kan nanti tinggal dicek. Kalau sudah dianggap benar, kemudian centang ini pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya bla 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 bla. Kemudian ini jabatan diisi misalkan kepala desa atau keuangan ya. Kemudian bayar dan lapor. Jadi tidak disimpan dulu konsepnya, langsung aja bayar dan lapor. Nah, ini ya bedanya. Sekarang itu kalau bayar ya otomatis lapor. Tidak seperti kemarin bikin e-billing, bayar selesai. Kalau di sini otomatis bayar dan lapor, klik. Nah, pilih metode payment metodenya, pembayarannya. Nah, kalau deposit tadi kita tinggal pilih deposit. Kalau belum deposit berarti pilih create billing code. Nah, saat diklik, dia akan meminta tanda tangan dokumen, pas-pasnya di input di sini, kemudian konfirmasi simpan, konfirmasi tanda tangan, berproses, langsung otomatis kode billing itu muncul ya teman-teman. Kita itu tidak membuat kode billing tersendiri, gitu ya. Otomatis muncul, kemudian lakukan pembayaran karena akan pindah di sini. SPT menunggu pembayaran sebelum dibayar itu. Kemudian kita lakukan pembayaran baik di bank ini ya, bank atau kantor pos karena kita memilih tadi yang metode untuk kode billing kode ya. Bikin kode billing. Setelah dilakukan pembayaran, di refresh, klik SPT dilaporkan. Di refresh ini nanti muncul seperti ini, SPT disampaikan. Kemudian klik tanda terima, ini tanda terima, tanda panah. Kemudian dia akan eh, kemudian juga bisa mengunduh SPT PDF di sini nih yang merah ya. Nah, ini hasilnya. Ini tanda terima elektroniknya. Ini eh, SPT. Di sini disebutkan SPT masa PPN ya, untuk jenis SPT-nya. Selesai teman-teman seperti itu ya. Jadi beda dengan tahun kemarin bahwa untuk PPN itu kalau tahun kemarin membuat e-billing bayar selesai. Kalau sekarang ya tadi mengklik
pajak mas- masukan ya, kemudian muncul dan seterusnya seperti barusan. Oke, itu saja teman-teman. Mungkin nanti saya akan membuat yang benar-benar real ya, real mungkin yang transaksi teman-teman di salah satu desa nanti ya. Kalau ini kan hanya untuk memperkenalkan langkah step-stepnya saja. Dan ada kemungkinan untuk di hari kedua, ke depan, ketiga, sampai seminggu dan sebulan ini akan ada yang berubah prosesnya. Karena ini pun saya setiap mencoba itu ada yang berubah-ubah gitu ya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa lancar dalam membuat laporan Kortek ya, pajak. Baik pajak PPh pasal 21 maupun eh, pajak untuk PPN-nya. Itu saja mungkin. Mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.